Shalom, apa kabar kita semua? Saya berdoa kita semua tetap sehat, tetap semangat di dalam anugerahnya. Saya masih ingin berbagi sebuah hal yang beberapa waktu lalu saya sampaikan mengenai soal tanggung jawab. Dan hari ini izinkan saya melengkapinya dengan tema tanggung jawab dan pertanggungan jawab. Adalah sebuah hal yang paling tidak enak ketika kita disebut sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terkadang kita boleh diberi masukan apapun, tetapi salah satu masukan yang paling tidak enak adalah kalau ada yang mengatakan bahwa Anda adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang pada dasarnya tidak punya niatan untuk menjadi yang pada dasarnya tidak ada satu pribadi pun yang punya niatan untuk menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Tapi seringkali ketidakbertanggungjawaban kita terjadi karena kita kurang memahami akan hal-hal apa yang harusnya kita pertanggungjawabkan. Bicara tentang hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan, saya sebut ini sebagai sebuah keseimbangan. Kita membutuhkan apa yang disebut dengan sebuah keseimbangan. Tanggung jawab itu selalu mempunyai hubungan keseimbangan antara peran dan tanggung jawab itu sendiri. Atau ada unsur-unsur yang lain. Tanggung jawab tidak pernah berdiri manunggal. Tapi tanggung jawab seringkali beriringan dengan berbagai tanggung jawab yang lain. Contohnya, ketika seorang melakukan sesuatu, ya misalnya membuat sebuah barang, maka ada tanggung jawab yang lain yang harus dikerjakannya, yaitu membereskan perlengkapan-perlengkapan yang baru digunakannya. Ya, seseorang misalnya memakai sebuah kendaraan tertentu, maka mereka punya tanggung jawab. Ya, selain memakainya dengan cara yang benar, maka selanjutnya adalah merawatnya. Jadi tanggung jawab selalu punya keseimbangan tanggung jawab berikutnya. Nah, izinkan saya men-sharingkan beberapa hal yang penting untuk kita bisa melihat peran-peran dan pertanggungjawaban apa yang harusnya kita terus lakukan. Kita mungkin sering dengar ada kata ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa adalah sebuah tanggung jawab kita juga dalam relasi dengan Tuhan. Sebagai tanda bahwa, bukan hanya sebagai tanda, tapi sebagai sebuah bukti bahwa kita ada dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Tetapi tentunya bukan hanya doa dan kemudian tidak melakukan apapun. Maka kita kenal istilah ora et labora tersebut. Kita juga bertanggung jawab untuk bekerja. Kita mungkin berdoa supaya Tuhan memberkati. Tetapi di balik doa itu ada sebuah tanggung jawab yang lain yang disebut dengan bekerja. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar berkata, saya sudah berdoa, minta Tuhan memberkati. Tetapi kenapa saya belum terima berkatnya? Mungkin karena kita belum mengerjakan bagian tanggung jawab kita yang lain, yang menjadi bagian keseimbangan dari peranan kita yang ada. Yaitu kita harus tetap bekerja. Ada hal yang lain yang kita juga perlu seimbang, ya, antara tanggung jawab dan pertanggungan jawab. Yaitu kasih karunia dengan hati melayani. Paulus berkata bahwa oleh karena kasih karunia Allah, dia menjadi ada sebagaimana dia ada sekarang. Tetapi kasih karunia Allah itu justru membuat dia mau bekerja lebih giat lagi. Jadi kasih karunia Allah memang sesuatu yang kita tidak layak terima. Tetapi kasih karunia Allah itu juga meminta kita memiliki satu sikap pertanggungjawaban, yaitu memiliki hati untuk melayani. Kita harus sadari juga bahwa hidup kita punya keseimbangan dalam hal sebab dan akibat. Kita tidak bisa berkata bahwa saya hanya mau jadi sebab, tidak mau nanggung akibatnya, gitu ya. Atau ada guyonan yang berkata, gurauan yang berkata, saya mau yang menanggung tapi tidak mau menjawab, gitu ya. Atau saya menjawab, kamu yang menanggung. Ya, ini punya sebuah makna bahwa ada sebab, ada akibat. Bahwa kita bisa menjadi sebab dari sesuatu dan kita juga harus siap bertanggung jawab terhadap akibat dari sesuatu.
Ada tanggung jawab yang lain. Pertanggung jawab yang lain yaitu keseimbangan yang lain yang kita perlu miliki adalah antara proses dan hasil. Ya, kita ingin hasil yang baik, mulailah dari proses yang baik. Tapi kita juga tidak bisa berkata, saya cuma mau proses aja yang baik, ya hasilnya ya terserah saja deh gitu ya. Proses dan hasil adalah sebuah tanggung jawab yang juga kita harus paling tidak pikirkan dengan serius. Yang lainnya adalah tadi saya sebut antara peran dan peranan. Apapun peran kita hari ini, apapun jabatan kita, apapun tanggung jawab kita, ingat jangan hanya mau tanggung jawabnya, jangan hanya mau peranannya, jabatannya, tapi jangan lupa bahwa di balik setiap jabatan, tugas selalu ada peranan-peranan yang ada. Ada orang berkata begini, saya mau jadi entrepreneur karena saya tidak mau kerja saya diatur-atur oleh orang. Menjadi seorang entrepreneur pun Anda punya sebuah tanggung jawab. Anda punya sebuah tanggung jawab untuk mendisiplin diri Anda sendiri. Mungkin Anda harus mengatur tim Anda sendiri. Anda harus mengatur sistem manajemen Anda sendiri. Anda harus mengatur peranan-peranan Anda sendiri. Yang terakhir adalah ada krisis, ada peluang. Ada tanggung jawab yang kita lakukan dalam krisis. Tapi kita sadari di balik setiap krisis, kita juga akan punya tanggung jawab untuk mengelolanya menjadi sebuah peluang-peluang yang ada. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Firman Tuhan menggambarkan bahwa sekali lagi tanggung jawab itu selalu menuntut pertanggungan jawab. Jadi tanggung jawab seringkali terkait dengan peranan-peranan kita, posisi kita, tugas kita, tetapi itu pun harus bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya ingin menutupnya dengan sebuah statement, jangan pernah lari dari tanggung jawab. Karena kalau Anda lari dari tanggung jawab, gantian tanggung jawablah yang akan mengejar Anda. Kalau Anda lari dari tanggung jawab, menyelesaikan tanggung jawab Anda hari ini, maka tanggung jawab yang ganti akan mengejar Anda. Kalau seorang pelajar tidak menyelesaikan tugasnya hari ini, maka besok tugas-tugas itu yang akan mendesak meminta kita untuk diselesaikan. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh dalam bekerja hari ini, mengerjakan tugas pekerjaan Anda hari ini, besok semua deadline yang ada akan ganti mengejar Anda. Jadi mari kerjakan tanggung jawab kita dengan penuh rasa kesediaan untuk bertanggung jawab dan kita siap mempertanggungjawabkannya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.